Padahal benteng Pendem atau benteng Van den Bosch itu kalau tidak salah 1830. Ya. Oke. Baik, pemirsa, kali ini kita akan mengeksplorasi sebuah rumah tua yang ada di pusat kota di Kabupaten Ngawi. Saya mendapat informasi bahwa ada rumah tua yang ada di Kabupaten Ngawi yang ini jadi pusat sejarah. Nah, kita layak mengetahui apa yang ada di dalamnya, kondisinya seperti apa. Barangkali ini menjadi role modelnya rumah asli di Kabupaten Ngawi. Oke, mari kita lihat. Kita cari keberadaannya. Oke, pemirsa, ini rumah tuanya. Mungkin ini lokasi yang akan kita cari. Coba kita masuk ke dalam. Kira-kira ada apa namanya, penghuni yang bisa kita wawancara lebih dalam atau tidak. Sepertinya saya kenal. Mbak, duduk sini sebentar ya. Sebentar ya, duduk sini ya. Adek, tolong ya, mbahnya, tolong. Pak, Loh. nih. Loh, Pak, Mbak. wah, sehat ya Pak ya. Ini di sini mau, iya. Mau ke rumah siapa? Gini Mbak, jadi saya itu rencana mau eksplorasi rumah tua di Kabupaten Ngawi. Saya dapat informasi kalau di pusat kota ini ada rumah tua yang menjadi role modelnya rumah di Kabupaten Ngawi. Makanya saya mau masuk di sini baru ketemu Mbak Vilo. Mbak Vilo kalau di sini ada apa? Iya, di sini itu rumahnya uti saya di situ Pak Tony. Begitu. Dan sejak kecil saya juga di sini, malahan nggak tahu kalau di sini ada rumah tua yang dicari sama Pak Tony. Iya. Mbak Vivi tahu pemilik rumah ini? Kalau ini pemiliknya almarhum Pak Tarjo. Iya. Tapi aku juga kepingin gitu loh Pak Tony. Ayo kita pengen cari tahu bareng-bareng yuk. Oke, kita Coba. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Jih. Moga-moga. Pak sini lagi. Pulau Pak Tony. Oh, Jih. Ini Mbak Vivi Iya. kepanggil di dalam. Oh, Jih, Mbak Pipi gitu. Ini dia namanya Pak Bowo, Pak Tony. Jih, Anu Pak, berarti. takdir. Oh, moga. Jih, moga. Moga. Wakil ya. Wah, bagus sekali. Moga. Moga, Pak. Jih, moga. Jih. Kita nak, Jih. Moga. Moga, kita. Jih, pun. Apunten iki campur bahasa Indonesia nggih. Jih, mboten apa, moga. Anu Pak, mohon maaf ini kami dari tim pencari jejak sejarah Ngawi. Oh. Kami dapat informasi kalau di pusat kota ini ada rumah tua. Oh, Dulu Jih. mungkin pernah jadi role modelnya rumah-rumah di Ngawi. Jadi rumah di Ngawi itu modelnya seperti ini gitu aslinya. Nah, makanya kami datang ke sini tadi ketemu kok jelalah ketemu Mbak Vivi. Mbak Vivi, teman saya lama. Oh, kebetulan tetangga, Ya. Jih. Nah, ini makanya kami pengen tahu rumahnya. Nanti biar sekalian nanti apa ya dari tim kami bisa dieksplor di media Oh, sosial ngaten. sehingga seluruh masyarakat Ngawi atau masyarakat Indonesia bisa tahu bahwa Siap, ini nggih. rumah yang bersejarah. Jih. Itulah ini nanti mohon izin kami minta waktunya Bapak Nggih. untuk apa ya menceritakan kepada kami kira-kira Oh. awal mula sejarah rumah ini seperti apa, Iya. terus keistimewaannya seperti apa, Nggih. hal-hal dasar di rumah ini, gitu ya Pak Vivi ya. Iya betul. Nggih. Bahkan saya aja yang dari kecil di sini Pak Tony nggak tahu kalau ternyata rumah ini tuh bangunan yang bisa dikatakan kalau milenial heritage ya Pak Tony ya. Nggih. Gitu. Dari awal mula seperti apa jadi penasaran saya. Bisa diceritakan ya Pak Bowo? Terus makaten nggih. Iya. Ini cerita dari leluhur juga dan kebetulan itu berdasarkan ada aksara Sengkolo yang di atas sana. Itu kalau di tahun Masehinya itu sekitar 1750 Masehi. Aksara Sengkolo itu apa Pak? Sengkolo itu tahun yang disamarkan itu menjadi tahun Saka. Kalau di Masehikan itu 1750. Ya. Wah, jadi ini lebih tua daripada benteng Pendem. Padahal Iya, benteng Pendem iya. atau benteng Van den Bosch itu kalau tidak salah Hampir 1830-an. iya. Wow. Nggak disangka dia nggak tahu sama sekali kalau tidak begini Pak. Kalau nggak ketemu Pak Iya. Tony nggak tahu.
Karena rumah ini dulu tanah perdikan, karena leluhur dulu itu waktu geger Amangkurat itu Amangkurat 2. ya, geger Amangkurat 2 di Kartosuro, beliau berhasil bersama pasukannya memadamkan pemberontakan yang dari seberang wetan, dari Jawa Timur termasuk Surabaya dan lain-lain itu. Karena beliau dianggap bisa membendung itu, diberi tanah perdikan sini dan membuka area pemukiman di sini. Kemudian berkembang karena depan rumah itu Bengawan Solo itu dulu sebagai jalur lalu lintas. Iya. Lewat sungai. Lewat sungai dulu, jadi lewat perahu-perahu besar itu dulu di situ. Nah, kemudian berkembang akhirnya beranak pinak juga menjadi padat di sini. Ya. Mohon maaf, ini sudah berapa keturunan yang tinggal di rumah ini? Kalau berapa generasi? ke anak saya sudah sekitar kalau tidak 10-11 generasi. 11 generasi. Jadi yang pertama tinggal 1750. Iya itu sampai itu Mbah Ndermo. Mbah Ndermo. Apa? Mbah Ndermo, terus Mbah Surodongso, Mbah Surodinomo, Surodiwiryo, Kertodinomo, Surahman Yosokusumo, Sutarjo Yosokusumo, terus saya, terus sama anak saya, terus cucu. Yang Mas cucu 10 berarti. Ini belum dipugar sama sekali. Dulu tahun 1060 sehabis Bapak lulus dari UGM dulu, ini dulu sirap Pak, terus diganti genteng ini sampai sekarang. Iya. Dulu susul genteng apa? Sirap dari kayu itu. Jadi atap yang dari kayu, ya. Terus atapnya lagi apa? Daun? Enggak, jadi hanya kayu itu. Kayu ya, sirap di tumpuk-tumpuk itu. Enggak bocor? Enggak bocor. Cuma dulu karena rumah ini sempat kosong satu generasi. Dulu kan Eyang itu tinggalnya di Jogja. Terus begitu Bapak setelah kuliah di Jogja, beliau diharuskan hidup di sini untuk merawat rumah ini, makanya terus diganti gentengnya itu. Mohon maaf Pak, ini ornamen yang asli dari rumah ini apa? Genteng? Kalau yang tidak asli genteng jelas, kalau yang lainnya masih asli, cuman catnya ini sudah 4 kali ini. Dinding kayunya juga masih? Masih ya. Lantai masih aslinya, juga masih asli. Oh, dulu seperti ini ya? Iya. Terus cagak ini? Iya, ini soko gurunya. Iya, soko guru joglo ini ukurannya 24-25 karena memang 4 tiang itu beda ukuran karena mungkin ada hitungan tersendiri. Ya, seperti yang di regol depan tadi, di pintu gerbang depan tadi itu juga ukurannya 16, ada yang 17. Terus yang ini peringgitan. Kalau dulu orang wayangan kulit itu di sini Pak. Terus ringking dalam sentong ini. Iya, khas rumah Jawa. Khas rumah Jawa, iya. Itu kan menunjukkan bahwa kita dalam dunia kandungan, di sini dunia lahirnya. Yang belakang itu Kasuwargan Jati kan. Mohon maaf Pak Bawo, ini selain rumah ini ada nggak di Ngawi itu rumah yang masih orisinil gitu? Sebenarnya dulu banyak di daerah sini banyak, tapi karena sudah beranak pinak dan waris itu banyak yang terjual. Dia diambil ke Jakarta sampai luar negeri dan sebagian dibawa ke Bali. Mohon maaf, ada nggak tim peneliti, mahasiswa penulis skripsi atau apa yang kira-kira meneliti rumah ini? Dulu pernah ada dari Kepurbakalaan juga ada, yang dari Trawulan juga ada. Dulu. Jawa Timur? Iya, Jawa Timur juga ada. Terus yang dari pihak Purbakalaan UGM juga ada dulu di sini. Terus dari yang Jakarta juga ada tim arkeolog. Kalau laporannya mereka yang bawa, kita tidak punya arsipnya. Jadi dokumentasi di Ngawi juga nggak ada ya? Juga ada ya. Kebetulan banyak dokumen yang rusak itu dulu di Grobok itu Pak. Itu dulu banyak sekali dokumen karena banjir 2007. Itu akhirnya banjir yang segini. Makanya banyak yang rusak dulu terus tidak terselamatkan. Termasuk kursi-kursi ini masih anu ya? Khasnya ya? Ini masih.
Atau mungkin mau saya tunjukkan yang lain? Iya, Monggo. ini Nggih. kebetulan saya. Nggih, monggo. Saya pengen tahu. Monggo. Kalau kita menghitungnya dari yang ini kan sunduk, ya ini sunduk blandar, baru tumpang sarinya Pak. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, hitungnya gitu. Nah ini yang tengah ini namanya dodo peksi. Ini dulu Swadi Bapak itu menceritakan bahwa ini sebenarnya juga tahun Sengkolo tadi. Yang kalau dimahseikan menjadi 1750. Ini dari ukiran adik ini. Asli Jati ya? Iya Jati. 200 tahun masih utuh ya? 250 tahun. Iya. Ini lampunya juga masih asli Pak. Ini untuk apa? Itu kalau dulu untuk sketsel manten nikahan. Iya. Sketsel seperti ini juga namanya sketsel untuk pembatas ruang. Ini lampunya bisa diturunkan? Bisa tadi, Pak, ya? diturunkan naikkan bisa. Iya. Oh, kalau zaman dulu fungsinya buat? Cuma ganti kabel Ya, saja ganti kabel aja. Aduh, kalau ini sebenarnya masih berfungsi juga untuk teploknya itu. Itu masih ada minyaknya juga. Oh gitu. Iya. Nah, ini kita juga. Ini dulu punyanya Mbah Wedono, dulu Mbah Yud pernah jadi Wedono juga. Ini salah satunya. Dan tongkat komando gitu ya? ya mungkin sebagai menunjuk dia jabatannya apa. Iya. Seperti tombak-tombak ini juga itu. Ini ada satu yang emas ini. Ini Kiai Blarak Sineret Pak. Kiai Blarak. Iya. Ada sejarahnya? Ada sejarahnya dulu. Ini salah satu pengagemipun Simbah leluhur dulu waktu memadamkan pemberontakan yang dari Jawa Timur dulu. Oh. Iya. Mana Dan bagian- yang bagian tengah, dari Kerajaan Mataram ya? nggih, yang tengah ini Kiai Singkir Pak. Kiai Singkir. Nggih. Beda ya? Ya beda pamornya, beda dapurnya juga beda. Nggih. Yang tiap suro kita jamasi, tapi sekarang karena pusaka ini terlalu tua, kita hanya menjamasi itu 4 atau 5 tahun sekali suronya. Nggih. Karena ngeman logamnya. Nggih. Nah, itu loh Vi, tahu ya? Wow. Pusaka. Iya. Tombak. Ini saya baru tahu betul-betul melihat dengan mata kepala loh niki Pak. Wah hebat banget. Baru tahu nih. Mbak Vivi pengagum apa namanya barang-barang kuno enggak? Iya, saya suka banget. Keris, tahu? Kalau keris sih tahu tapi pegangnya belum pernah. Oh, iya. Takut ya Pak, itu katanya sakral juga pegang keris nggak sembarangan, betul nggak? Iya. Oh, tapi kalau marmer itu bagus Pak. Desainnya, saya lebih suka ke desainnya Pak Tony. Desain ukiran zaman dulu. Ngomong-ngomong ada mistiknya Mbak Bobo ini. Misalnya malam gerak sendiri itu. Dulu pernah berubah menjadi ular yang dua ini. Jadi secara fisik tombaknya hilang. Di sini ada ular melingkar dua ya. Itu tahun Kasat berapa? mata. Itu saya masih sekitar SMP SMA. Oh, kasat mata bisa ya? Iya bisa semua lihat, semua bisa lihat. Termasuk ada yang tapi sekarang sudah mati burung perkutut itu juga berubah dulu. Tidak tahu. Jadi ya Pak, kata orang Jawa itu pusakanya orang Jawa itu 3. Iya. Jadi burung perkutut, Perkutut, kemudian pusaka, Soko nggih. satu keris. Turonggo niki. Pusakan keris Nggih, juga nggih. Turonggo jaran. Kalau sekarang kan mobil motor. Nggih. Ada lagi Pak yang di yang nanti lagi? Pusaka ini ada. Banyak keris-keris ya Pak di dindingnya Pak. Nah, menika dulu agamanipun leluhur. Nggih. Ini Kiai Selokarang. Kiai Selo. Iya. Ini kalau dilihat dari dapur dan pamornya itu tangguhnya itu masih Sultan Agung, Pak. Senopati. Nggih. Nggih, nun sewu saya perlihatkan nggih. Ini penasaran ini. Ya. Saya Ini Bisa berdiri sendiri Pak? bisa sebenarnya. Cuma kita ada waktu-waktu tertentu untuk diberdirikan nggih. Iya. Ya, Selokarang. Ini lok Pak, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebenarnya 7. 7. Ya.
karena termakan usia, yang pucuknya yang terakhir hilang. Nggih. Karena pusaka ini sendiri dulu pernah dibawa Pak D dan tidak terawat. Oke, ampun sewu. Ini bentuk warangkanya sandang walikat, Pak. Ini warangka untuk khusus berperang. Ya, dia lebih cenderung sederhana karena kalau memakai yang ladrang yang panjang atau yang anu itu kan nyantol-nyantol untuk perang. Dia dibuat lebih sederhana. Nggih. Nah, yang paling tertua yang itu, Pak. Belum sewu nih. Ini karena memang saya taruh di atas, Pak. Karena ini sebagai keris atau pusaka tindih. Disebut tindih itu karena dia masa dibuatnya kahuripan, dia tua sekali. Jadi maksudnya tindih itu untuk bisa menetralkan aura yang pusaka yang ada di dalam gerobak ini juga. Ini sekarang menjadi gerobak pusaka, Pak. Sekarang ya keris ya tombak ya. Jadi ini apa ini, Pak? ini gerobak ya. Ini Gerobak kalau itu tempat pusaka. ya, kalau sekarang saya manfaatkan sebagai tempat pusaka. Kalau ini dulu tempat beras atau koin. Beras. Ya, koin emas dulu. Sekarang saya fungsikan sebagai Gerobaknya masih asli. masih asli. Wow. Anunya kuncinya nggak karat kan? Enggak. Ini pusakanya Gayaman Jogja, Pak ini. Ini kayunya Timoho. Nun sewu dapurnya. Ini tilam upeh. Tilam upeh. Kayak ada ukirannya ya Pak? Iya. Di Itu pamornya, nggih. Itu pamornya udan mas. Udan. Nggih, udan mas. Ini zaman kahuripan, Pak. Nggih. Wah, luar biasa, Pak. Ini tombak? Ini atau- tombak-tombak juga. Ini juga untuk berperang, Pak. Ini dulu. Ini cuman ini landainya ini baru karena dulu hanya pendek karena dia sebagai tombak suduk. Ya. Dulu prajurit itu bawahnya 3. Satu tombak ini keris di bagian belakang, satunya yang keris yang kecil seperti itu tadi bagian depan atau memakai pedang. Nah itu ya. Jadi Pak Bowo sudah menunjukkan pada kita ya banyak hal benda-benda bersejarah, termasuk keris, kemudian tombak, kemudian keris kecil. Ini semuanya benda-benda bertuah yang asli merupakan bagian dari kelengkapan ornamen di rumah tua ini. Gitu. Begitu mungkin kita tanya lebih lanjut Pak Bowo, apa ada lagi kira-kira yang masih? Nah, ini salah satu senjata untuk berperang dulu, tombak ini, tombak baru namanya pamor dapur baru, pamornya ngulit semongko. Ngulit semongko. Ini tangguhnya Majapahit. Nggih. Saya sarangan, Pak, nggih. Ini semua barang-barang dari leluhur, Pak. Kita cuman merawat. Sekedar merawat. Gitu Mbak Vivi. Jadi Mbak Vivi gimana setelah tadi dijelaskan oleh Pak Bowo? Aduh, saya sangat Belum pernah senang masuk ke sekali. sini? Belum pernah sama sekali. Belum Pak pernah Tony. dapat informasinya? Belum sama sekali. Bahkan dulu Setelah tahu gimana? setelah tahu gitu, wah ini ternyata ya kayak sangat-sangat senang, kemudian puas. Ya kayak pengen banget gitu menggali sejarah lagi. Ternyata di Ngawi itu banyak banget ya Pak Tony ya. Nanti kapan-kapan diajakin lagi. Oh ya, saya. siap. Pak Bowo masih ada lagi nih? Nah, ini sekedar dokumentasi. Dokumentasi. Zaman dulu, nggih. Komplit Pak ya? Iya. Ini tapi ini eranya sudah yang saya. Lah ini Mbah Yud yang Kertodinomo itu. Yang nomor berapa tadi? Keturunan nomor? Yang keturunan ke-7. Ketujuh. Saya itu gini, dicari Google itu loh. Dengan kok banyak foto-foto lama sumbernya Iya. gimana? Nah, ini Mbah Putri. Ini salah satunya fotonya dari di rumah ini Iya, banyak yang di copy. iya, Oh. iya. Ini Mbah Putri.
kebetulan ini dulu satu teman sekolah dengan Raden Ajeng Kartini sebelahnya ini. Ini Mbak Putri. Ini Mbak Putri, ini Bu Kartini. Ini waktu sekolah di Semarang sana. Iya. Foto-foto. Kok ini ada Dosen-dosennya kan masih Belanda dulu ya. Iya. Guru-gurunya Belanda langsung. Luar biasa ini dokumentasinya. Ini sudah berapa puluh tahun, berapa ratus tahun ini fotonya? Ini mulai berarti 18 akhir. 1800. Iya, 1800-an sekian. Jadi sebelum perang Diponegoro. Setelah perang, ya setelah perang. Ya. Berarti hampir 1900. Ya, menginjak ke 1900. Ini majalah-majalah Tempo. Majalah. Monggo. Ini teknologi Belanda luar biasa. Iya. Itu fotonya sudah. bisa dikatakan awet ya ini Pak Iya. fotonya ya bahannya. Nah, ini majalah dari Keraton Jogja. Waktu pengangkatan Sinuwun Dorojatun menjadi Hamengkubuwono IX. Iya. Mungkin ada lagi yang ingin saya tunjukkan, Pak. Kancing atau silsilah cuman kemarin sebenarnya mau saya crop, Pak. Ini yang fotokopian. Nah, ini yang asli. Sertifikat dari mana? Ini dari Keraton Jogja. Oh, Keraton Jogja. Ya, kita kan keturunan sana. Jadi terregister ya? Iya, terregister. Ini dimulai dari Kanjeng Sultan Hadijoyo. Nggih. Terus turun ke ini dulu ada sedikit Diterjemahkan. ya terjemahkan. Jadi Kanjeng Sinuwun Sultan Hadijoyo, Raden Agung. Raden Ajeng Handangkara, Oke, Raden Handangkara II, nggih. Dua. Terus Raden Ngabei Oke. Handangkara III, terus Kanjeng Cekatlak menika Putra. sebenarnya bukan putra tapi ini putri, jadi kawin Oh gitu. dengan HB1. HB1. Nggih, Mangkubumi. Oke. Nah, Mangkubumi itu mbahnya Diponegoro. Terus menurunkan ini Raden Ajeng Tejowati. Oke. Nah, ini anaknya HB1 itu diperistri oleh Sambernyawa Mangkunegoro I nggih menika. Terus turun malih Kanjeng Pancadeja. Menika menjadi Hamengkubuwono III akhirnya atau Mangkurat Jawa. Nggih, terus Kanjeng Sosro Adi menika. Rapati Cetha. Terus kemudian Kanjeng Brotorejo. Oke. Terus Bendoro Raden Turunsih, Kanjeng Wangsa Citra, Kanjeng Derpayuda, nggih. Terus Haji Abdul Jabar, nggih menika ingkang dateng saking Madiun, cuman terakhir dipun sarekaken dateng daerah nglirip Tuban. Nggih. Kartodiwirja. Nggih, Derpayuda, Abdul Jabar, Kartodiwirya, Kartodinomo, Surahman Mbah, Bapak, sekolah. Dokumennya ternyata luar biasa. Dari tim pencari sejarah kami. Mudah-mudahan nanti di tempat lain pada saat kami eksplorasi mungkin minta bantuan Bapak, Oh, monggo. baik waktu, tenaga, pikiran atau informasi Iya. yang kira-kira kita bisa eksplorasi lebih dalam. Siap. Sehingga pemirsa warga Kabupaten Ngawi dan masyarakat Indonesia tahu Nggih. sejarah. Sebenarnya Ngawi itu banyak menyimpan rahasia besar betul. untuk Nusantara. Belum terdokumentasikan Belum, dulu, Pak. nggih. Mbak Viva mau ikut? Oh, saya pengen banget ikutan Pak. Oke, ya. Ini yang pertama kali dan saya sangat ini merasa luar biasa banget. Nggih. Nggak nyangka. Baik, pemirsa, ini kita sudah sangat lama menyita waktu Pak Vivo untuk mengeksplorasi. Waktunya kita pamit. Pak Vivo, Izin. mohon maaf, izin kita pamit waktunya. Boten
Tari monggo. Kita Oke. apa namanya? Terima kasih banyak untuk informasi. Dan Izin, kita mau sami-sami. pamit melanjutkan acara. Ijih. Mari, Mari, Pak. monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.